Seorang dokter di Rumah Sakit Indonesia di Gaza tiba-tiba histeris saat tengah bekerja. Sang dokter melihat salah satu korban serangan Israel yang dibawa dengan tandu adalah putrinya sendiri. Dokter bernama Gada Abu Eda pun langsung mengejar tim medis yang membawa putrinya. Menurut laporan Middle East Monitor, anak Dr. Gada terluka akibat terkena gempuran Israel. Dr. Gada kemudian langsung ditenangkan tim medis. Insiden ini bukan pertama kalinya petugas medis di Gaza terkejut mendapati kerabat mereka termasuk di antara korban luka ataupun tewas yang dilarikan ke rumah sakit tempat mereka bekerja. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saya Mzia Ardiwinata kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi terkini dan viral agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala. Pemirsa, perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir kembali ditutup. Perbatasan Rafah hanya dibuka bagi warga Palestina yang dalam kondisi kritis dan sangat membutuhkan pertolongan medis. Ratusan truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan kembali tertahan di Sinai Utara Mesir. Truk-truk ini menunggu giliran untuk bisa melintasi perbatasan Rafah yang kembali ditutup. Hanya ambulans yang membawa pasien dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan medis saja diizinkan melintas perbatasan Gaza ke Mesir. Sebelumnya perbatasan Rafah dibuka total bagi truk-truk bantuan. Ratusan warga negara asing juga warga Palestina dalam kondisi kritis juga bisa melintas. Total ada 60 truk bantuan menyeberangi Rafah dan jumlah bantuan menjadi yang terbesar masuk ke Gaza sejak serangan Israel dilancarkan ke Gaza. Otoritas Mesir mengatakan setidaknya 500 truk bantuan harus masuk setiap hari ke Gaza untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza yang dalam kondisi sangat membutuhkan. Sejak Israel melancarkan serangannya, hanya 250 truk bantuan saja diizinkan masuk ke Gaza. Artinya hanya sekitar 10 truk setiap harinya. Mesir menyebut Israel sebagai pihak bertanggung jawab atas lambatnya distribusi bantuan ke Gaza. Ya, sementara itu pemirsa, penggemar BTS atau ARMY Indonesia berhasil galang dana miliaran rupiah dalam 5 hari untuk Palestina. ARMY Indonesia berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi warga Palestina dan perang segera dihentikan. BTS memiliki fans bernama ARMY di Indonesia yang kerap kali aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Begitu pula saat berita perang di Gaza meletus, ARMY BTS membuka donasi untuk para korban. Donasi dibuka pada Rabu 18 Oktober dan ditutup pada Senin 23 Oktober 2023. Selama kurun waktu 5 hari saja, ARMY BTS mampu mengumpulkan lebih dari 1 miliar rupiah. Donasi ini berasal dari seluruh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya pemirsa, 6 pelajar SMA negeri mengirim ancaman bom di pusat perbelanjaan Koja Trade Mall, Jakarta Utara. Para pelaku ditangkap di sekolah mereka di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pusat perbelanjaan Koja Trade Mall di Jakarta Utara mendapat ancaman teror bom dari seseorang. Polsek Koja yang menerima laporan dari pihak pengelola mall langsung datang ke lokasi dan melakukan penyisiran. Tim gabungan Polsek Koja dan Polres Jakarta Utara menyisir ke seluruh bagian gedung. Dari hasil penyisiran dipastikan tidak ada bom di Koja Trade Mall. Pihak pengelola mall menyebut teror bom diterima melalui direct message Instagram dari orang tak dikenal. Ancamannya berupa nanti di sekitar ini ada berupa bom gitu. Nah, bom seperti apa kan belum tahu nih. Setelah polisi menelusuri akun pengirim, terungkap pelaku teror bom adalah 6 pelajar SMA negeri di Cilincing. Mereka pun diamankan petugas saat masih berada di lingkungan sekolah.
Dari hasil penyisiran awal kita, tidak ada benda atau barang yang dicurigai sebagai bom. Para pelaku yang terdiri dari 5 pelajar laki-laki dan 1 pelajar perempuan saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Polsek Koja, Jakarta Utara. Kita ke informasi pemilu terkini, pemirsa. Capres Anies Baswedan kembali melanjutkan safari politiknya ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tentunya mengunjungi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Sementara itu, hari kedua kunjungannya di Pulau Bali, Capres Ganjar Pranowo menemui para kader PDIP di gedung DPD Bali. Ganjar membahas masalah pertanian dan pangan. Lalu Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto membuka simposium geopolitik dan geostrategis global serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan begitu dieluk-elukan pendukungnya yang tumpah ruah kala beranjang sana ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kamis pagi 2 November 2023, Anies menyambangi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang berdiri di kota perjuangan bangsa itu. Anies yang ditemani istri Ferry Farhati Ganis mengaku sudah beberapa kali mengunjungi museum ini saat masih kuliah dulu. Anies berpendapat Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi untuk menambah rasa kecintaan terhadap perjuangan proklamator Bung Hatta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka simposium geopolitik dan geostrategis global di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis siang. Prabowo mengingatkan bahaya dan dampak dari perkembangan situasi global yang harus diantisipasi Indonesia ke depan. Selain membahas masalah perang Rusia-Ukraina, Prabowo juga mengingatkan dampak perang di Gaza-Palestina terhadap Indonesia. Menurut Ganjar Pranowo, masalah pangan merupakan masalah cukup serius. Pihaknya akan mendata para petani di Indonesia guna mencari tahu apa permasalahan yang ada di tingkat petani demi mencapai ketahanan pangan nasional. Ganjar juga menyatakan untuk permasalahan pangan dibutuhkan tugas pemerintah untuk mencarikan solusi bagi permasalahan petani, baik itu masalah pupuk, lahan, maupun masalah air. Klinik aborsi digerebek, belasan tulang janin ditemukan. Informasinya saat lagi, tetaplah di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang 5 orang tenaga kesehatan yang akan melakukan pengobatan kepada masyarakat di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kelima nakes diserang anggota KKB adalah Fernandinus Swen, Adrianus Harapan, Sandi Ransa, Dr. Danur Widur, dan Angganita Mandowen. Kejadian penyerangan terjadi ketika para nakes tersebut tiba di distrik Amuma. Setelah itu, mereka didatangi puluhan orang anggota KKB dan menganiaya mereka menggunakan parang dan kapak. Kini kelima korban telah dievakuasi ke RSUD DKI. Salah satu dari nakes tersebut mengalami patah tulang rusuk, sedangkan lainnya mengalami luka. Kelima nakes ini dikirim Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengobatan kepada masyarakat yang terkena penyakit di distrik Amuma. Pemirsa, aparat Polda Metro Jaya menggerebek praktik aborsi ilegal berkedok salon kecantikan di Ciracas, Jakarta Timur. Di dalam tangki septik salon tersebut ditemukan belasan tulang janin yang diduga janin hasil aborsi. Kepolisian Polda Metro Jaya mengungkap jaringan praktik aborsi ilegal yang beroperasi di kawasan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur. Bersama tim Puslap 4 Polri, pembongkaran tangki septik dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Hasilnya sesuai dugaan, tim Puslap 4 menemukan sejumlah tulang yang diduga berasal dari janin hasil aborsi yang dibuang para pelaku. Pengumpulan alat bukti di lokasi dilakukan polisi berdasar keterangan para tersangka yang ditangkap pada Senin kemarin. Para pelaku merupakan warga pendatang yang mengontrak sejak 2 tahun belakangan. Guna menutupi praktik aborsi ilegal, mereka membuka salon kecantikan. Dan menurut laporan Pak RT,
Jadi si pengontrak itu lapor untuk membuka usaha salon dan advokat. Itu saja yang kita ketahui. Ternyata dijadikan tempat aborsi. Nah, jadi sepanjang itu dijadikan tempat aborsi, kita juga tidak mengetahui bahwa itu tempat aborsi. Dalam kasus ini polisi mengamankan sejumlah tersangka, diantaranya pemilik rumah dan seorang pembantu rumah tangga. Pemirsa, seorang balita berusia sekitar 3 tahun ditemukan di semak belukar Jalan Soekarno Lingkar luar Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Balita bernasib malang tersebut mengalami gizi buruk dan diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya. Saat ditemukan kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak luka memar di tubuhnya. Anak siapa ya Allah? Ayo, kesiannya ya Allah. Aduh, ya Allah. Balita berusia sekitar 3 tahun penderita gizi buruk tersebut ditemukan dengan kondisi pakaian basah kuyup dan meringkuk kedinginan di semak belukar pinggir jalan Lingkar luar Kota Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Bayi berjenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan oleh 2 orang warga yang kebetulan melintas. Di sampingnya juga terdapat sebuah tas berisikan perlengkapan dan makanan bayi. Bayi tersebut kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Baamang 2 Sampit, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Hasil pemeriksaan sementara, anak malang tersebut terlihat mengalami banyak luka memar dan berdarah di tubuhnya, mulai dari kepala, hidung, punggung, hingga leher serta luka sayatan akibat rumput ilalang. Akibat penyakit gizi buruk atau stunting yang dideritanya, berat badan anak tersebut hanya 7,3 kg dan tinggi badan mencapai 78,5 cm. Anak ini awalnya stres dan terus menangis serta mengeluarkan kalimat memanggil ibu dan ayah. Namun setelah mendapat perawatan dari tim medis, kondisinya tampak tenang. Dilihat dari kondisinya, anak ini mengalami gizi buruk. Nah, jadi ada luka lecet di hidung dan bekas-bekas karena di dia sekitaran ilalang kan rumput-rumput tajam, jadi banyak bekas goresan dan melihat juga ada luka di sekitaran kepala dan bekas-bekas luka-luka di sini. Kasus pembuangan bayi tersebut saat ini ditangani oleh aparat kepolisian sektor Baamang. Selain berusaha mencari pelaku pembuangan bayi, aparat kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat untuk penanganan bayi selanjutnya. Dalam mencari pelaku pembuangan bayi, Polsek Baamang juga akan berkoordinasi dengan polsek-polsek di lingkungan Polres Kota Waringin Timur, termasuk dengan polres-polres lainnya di Polda Kalimantan Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bangunan sekolah tempat belajar mengajar siswa Sekolah Dasar Negeri Bantar Gebang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengalami kerusakan sejak tahun 2019. Para siswa hingga kini masih belajar di dalam tenda darurat. Meski kepanasan, namun para siswa tetap semangat belajar di dalam tenda daripada tidak sekolah. Beginilah kondisi ruang kelas yang terbuat dari tenda plastik dengan dinding bambu tempat belajar siswa Sekolah Dasar Negeri Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ruang kelas darurat ini dibuat lantaran bangunan sekolah tempat belajar mereka mengalami kerusakan sejak tahun 2019. Kondisi bangunan sekolah tersebut sangat mengkhawatirkan, mulai dari ruangan yang sudah ambruk, lantai mengalami keretakan, dan dinding ruangan pun sudah lapuk dimakan usia hingga atap kelas yang sudah bolong. Alhasil, pihak sekolah terpaksa membuat kelas darurat untuk siswa agar tetap dapat belajar. Namun, tenda darurat yang terbuat dari terpal plastik ini jika siang hari terasa panas menyengat sehingga membuat para siswa kepanasan. Daripada anak di ruangan kelas, karena kelasnya mungkin seperti itu keadaannya, bahkan ada kejadian anak yang tertimpa oleh lantai atau asbes atap dari bangunan tersebut, maka saya secara secepatnya itu membuat tenda darurat seperti ini. Itu. Pengajuan sudah saya lakukan, tapi realisasinya ini belum ada dan katanya di 2024. Kepala sekolah yang baru menjabat di sekolah ini mengaku sudah mengajukan program rehab bangunan ini. Namun, pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pendidikan baru akan membangun sekolah ini pada tahun 2024 mendatang. Pemirsa, ibu rumah tangga di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara curiga telah membeli telur ayam palsu karena terjadi kejanggalan saat dimasak. Temuan ini pun langsung ia laporkan ke Dinas Kesehatan setempat. Bunda,
Seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Lamokato, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara resah ketika membeli 10 butir telur ayam yang diduga palsu di Pasar Raya Mekongga. Dalam rekaman video terlihat telur ayam hanya memiliki kuning tanpa ada cairan berwarna putih dan terlihat kenyal saat dipecahkan. Petugas dari Dinas Kesehatan pun langsung memeriksa dan mengambil sampel telur tersebut. Untuk sementara pihak Dinkes menduga hal itu terjadi akibat terkena panas dan faktor cuaca kemarau. Meski demikian, untuk memastikan keaslian dari telur ayam itu, petugas kemudian membawa sampel telur ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kendari untuk dilakukan uji laboratorium. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat tetap tenang, namun jika masih menemukan telur jenis tersebut agar segera melapor ke petugas dan tidak mengkonsumsi makanan yang mencurigakan. Pemirsa, polisi menangkap komplotan pelaku kejahatan dengan cara hipnotis di Pekanbaru, Riau. Komplot ini berhasil mendapatkan uang hingga puluhan juta rupiah. Polisi menangkap 3 tersangka pelaku hipnotis dengan 1 diantaranya adalah perempuan. Tersangka Melia bertugas membawa korbannya ke bank untuk menarik uang. Setelah itu, korban yang telah terhipnotis diminta untuk menukarkan uang yang baru diambil dengan uang dolar palsu milik tersangka. Komplotan ini telah menjalankan aksinya di berbagai provinsi seperti Riau, Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Total kerugian dari ulah mereka mencapai 2 miliar rupiah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelaku perompakan yang kerap beraksi di Selat Malaka dan Selat Singapura berhasil dibekuk ke Lanal Tanjung Balai Karimun. Awalnya para pelaku mengaku nelayan saat kapal mereka terdampar. Para perompak ini awalnya diselamatkan Basarnas karena kapal mereka pecah dan terdampar di perairan Malaysia menggunakan KN SAR Purworejo. Kecurigaan atas kejadian ini terdamparnya 5 orang yang mengaku nelayan semakin menguat karena tidak ada tanda-tanda maupun bukti mereka sebagai nelayan mencari ikan di laut. Setelah dilakukan pemeriksaan, para pelaku mengaku melaksanakan aksinya di laut setelah menentukan sasaran kapal dengan menggunakan aplikasi. Ketika kapal dengan kecepatan 12 knots, para perompak ini memanjat kapal untuk mengambil spare part di kapal yang melintas di outer port limit dan sekitarnya. Formasinya selalu tetap saling silang berganti ketua kelompok di saat aksi yang berbeda. Selain itu, komplotan ini selalu merekrut warga lokal untuk ikut serta dalam aksinya. Ya, pemirsa, seorang siswa kelas 2 Madrasah Sanawiyah tewas tenggelam di Situ Cikedal saat mau mengambil bola yang tercebur. Beginilah suasana saat warga melakukan evakuasi salah seorang siswa yang tenggelam di Situ Cikedal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten. Siswa tersebut diketahui bernama Rehan yang masih duduk di bangku kelas 2 Madrasah Sanawiyah Ataun Manlu. Ia merupakan warga kampung Bojong Canar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rehan tewas saat berenang mengambil bola yang tercebur. Saat itu Rehan bersama temannya sedang bermain bola di pinggir Situ Cikedal. Namun bola terlempar dan tercebur ke situ. Rehan pun berusaha mengambil bola tersebut dengan berenang. Namun dalamnya situ mengakibatkan Rehan tenggelam. Sempat menghubungi dari pihak BPPD untuk membantu pencarian. Kemudian dibantu sama warga. Akhirnya korban ditemukan. Jasad Rehan pun kini sudah dipulangkan ke rumahnya untuk dimakamkan. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di area Situ Cikedal. Ya, pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda, dan setelah ini akan ada program kasus viral yang seru, menegangkan, dan juga jenaka. Saya MZ Arvinata undur diri, terima kasih banyak, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.